Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Summa qawluhu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in 'alima. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatahu yukhrijukum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa a'adda lahum ajran karima. Ya ayyuhan nabiy inna arsalnaka syahidan wa mubasyshiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Sadaqallahu. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Cabang Muhammadiyah Lubuk Bilangan beserta jajarannya, Bapak-bapak, ibu, orang tua kami di Lubuk Bilangan yang hadir pada kesempatan mulia ini untuk umumnya hadirin hadirat para hamba Allah mulia Allah Subhanahu wa taala yang hadir di rumah Allah yang kita cintai ini, Masjid Ihsan Muhammadiyah yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillahirabbil alamin. Marilah sama-sama kita teruskan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana hingga malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan kepada kita masing-masing untuk menikmati hidup, karena Allah masih menghidupkan kita. Kemudian Allah lengkapi nikmatnya kepada kita dengan nikmat kesehatan. Sehat semuanya jemaah? Sehat semuanya? Alhamdulillahirabbil. Tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, seandainya ada di antara anggota keluarga kita dan sanak saudara kita seluruh kaum muslimin muslimat di mana saja berada yang tinggal saat ini dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah sakit ataupun yang dirawat di rumah, termasuk orang tua kita dirawat jalan. Awal beliau orang jalan itu tadi bapak lakannya keren, lakannya ibu. Jadi semoga semuanya Allah berikan kesabaran, kesembuhan dan kesehatan. Amin ya Rabbal. Kemudian Allah sempurnakan nikmatnya kepada kita dengan nikmat iman dan Islam. 4 nikmat Allah berikan kepada makhluk hidup, 2 untuk seluruhnya, baik tumbuhan, hewan dan manusia. Apa itu? Hidup dan kesehatan. Tapi yang 2 lagi, nikmat iman Islam, itu Allah khususkan kepada kekasihnya.
Kepada siapa? Kepada siapa? Kekasih Allah. Siapa kekasih Allah itu? Orang mukmin. Allah katakan yang saya bacakan tadi, wa kana bil mu'minina rahima. Orang mukmin itu Allah jadikan kekasihnya, karena Allah juga kekasihnya orang mukmin yang paling utama. Allah mengatakan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Al-Baqarah 105. Orang beriman itu cintanya kepada Allah melebihi kehidupannya, melebihi dirinya sendiri, melebihi kepada semuanya demi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di orang mukmin itu Bapak Ibu, karena dia saling mencintai dengan Allah, apa kata Allah? Fadhkuruni azkurkum. Apa? Fadhkuruni, apa artinya dong? Kalau kamu ingat kepadaku, aku ingat pula kepadamu, kata Allah. Tapi kalau kamu lupa kepadaku, aku lupa pula kepadamu. Jadi kalau kita itu yang sangat mencintai Allah itu jangan pernah lupa kepada Allah. Inilah yang tidak terjadi harga yang Allah berikan kepada kita. Semoga dengan nikmat iman dan Islam itu Allah berikan kepada kita hidup yang selamat dunia dan akhirat, langsung masuk surga. Amin. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami hidup yang hasanah di dunia, hidup yang hasanah di akhirat, langsung masuk surga, tidak singgah ke neraka. Itu Allah kekasih. Semoga Allah mencatat kita semua sebagai calon ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurahkan kepada Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pengurus sangat adil yang dulu Ustaz Jaramnya enggak betul-betul seluruh Indonesia. Adik dia minyak secengki dulu. Kalau ketua bisa cekik apa saya cekik deh. Sebelum membagikan pengajian peringatan oleh Nabi Amos Samini Dumini tahu kalian yang punya. Namamu Izharman. Siapa namanya? Izhar artinya jelas, man manusia, aja deh manusia kan juga. Manusia yang suku bajane-jane buka kulit apa isi. Alhamdulillah doa orang tua makbul. Bapak dia bilang pada namu Izharman ayah supaya awak bisa menjadi orang yang suku bajane-jane. Kambiang di dalam kambiang itu kedua. Kalau harimau dalam harimau itu kedua ada sampai harimau dalam kambiang kedua itu munafik orang itu. Kalau harimau dalam harimau kedua orang tak tahu menyikapinya. Kalau harimau kedua baca malam yang munafik. Bila jadi harimau dalam kambiang kedua hanya tak tahu ini kambiang itu. Tapi jadi. Baik. Saya di Muhammadiyah tahun 92 sekretaris Majelis Tabligh Muhammadiyah. Ketika itu ketuanya Buya Almarhum Samsir Rokus. Periode berikutnya wakil ketua Majelis Pendidikan Kota Padang. Kemudian tahun 1995 ikut mengajar di Universitas Muhammadiyah Islam dan Kemuhammadiyahan sampai 2001. Ya, itu sampai begini majalah itu. Kemudian terakhir di Ketua Universitas Muhammadiyah Kota Padang, kemudian di KMM. Jadi kita kan nomor dua saya, anggai-anggai
Pembimbing saya. Saya kata, kapai kapai bertanya, kau pernah mengaji? Itu kami gege. Baik, itu sekadar taruh ya. Nah, jadi akan jiwa ketiga. Tadi singgung menunjukkan bahwa tadi akhir-akhir di tahun 2 tahun kemarin ada jamaah yang mengatakan memperingati Maulid Nabi bid'ah. Kelompok menjadi adalah salafi. Ya, yang dipindahkan salafi pernah memperingati merayakan, merayakan kamu memperingati tidak demikian tidak, tapi merayakan bid'ah berapa coba itu. Apa itu? Sebab yang hari raya dari satu cuma Idul Fitri semua Idul abad-abad selain merayakan Maulid Nabi. Merayakan Maulid Nabi, merayakan Isra Mi'raj itu bid'ah. Tapi kalau memperingati tidak bid'ah. Kenapa tidak bid'ah? Memperingati itu karena ada sejarah di situ. Apa? Peringatan kemerdekaan pada 17 Agustus. Peringatan Hari Besar Islam itu difasilitasi dari negara. Jadi kalau orang tokoh membahas masalah memperingati, jadi itu rata-rata di negara apa itu? Dan saya ini Indonesia, kalau menjadi keputusan negara bahwa peringatan besar keagamaan itu masuk agenda negara libur nasional, betul kan itu? Tapi kalau merayakan betul kita setuju itu. Semua yang merayakan itu adalah ibadah mahdoh. Kalau peringatan dalam rangka dakwah malah disuruh oleh Allah. Disuruh An-Nahl 1:2 Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya hasanah." Dakwailah oleh kaum manusia ke jalan Tuhanmu dengan bermacam-macam strategi. Bil hikmah itu bermacam-macam strategi. Nah, peringatan Hari Besar Islam, Tahun Baru Hijriah, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran itu strategi untuk berdakwah. Kalau dia mengatakan bid'ah berarti dia bertentangan dengan Quran. Paham Bapak Ibu? Jadi tidak ada bid'ah juga. Kita laksanakan yang peringatan. Cuma saya orang waktu tidak syukur nikmat. Tahu? Tidak syukur. Peringatan kemerdekaan tidak ada mengenai sejarah kemerdekaan. Ada peringatan kemerdekaan tadi acara di Matakan YKL membaca Pancasila, membaca pembukaan, kemudian acara selesai. Itu melihat negara atau bendera. Asal ini masalahnya apa? Lomba pajak batang pinang, alai lomba makan kerupuk, alai lomba pacu karuang. Yang hari peringatan kemerdekaan tidak ada satupun yang menyebut bagaimana Pancasila itu lahir. Pancasila itu lahir itu dari Piagam Jakarta. Yang merumuskan pembukaan Piagam Jakarta tokoh Muhammadiyah Ki Bagus Hadikusumo. Di dalam Piagam Jakarta, alinea keempat, negara berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi penduduk-penduduknya. Itu adalah Muhammadiyah. Jadi negara pendidikan yang Muhammadiyah, milik Muhammadiyah, milik umat Islam, termasuk NU di situ. Sebab itu, ketika utusan Kristen dan utusan Hindu datang pada Bung Karno, ketika dia membaca Piagam Jakarta, dia tidak setuju. Kami tidak setuju dengan Piagam Jakarta, Bung Karno. Kenapa? Di situ ada bunyi dengan kewajiban melaksanakan Islam bagi penduduknya. Di alinea keempat pembukaan ayat 1 pasal 9. Kami tidak setuju. Kenapa kalian tidak setuju kata Bung Karno? Itu kan urusan Islam. Tidak ada yang menyebut agama kalian. Pokoknya kami tidak setuju. Nah, ini misionaris seperti itu. Misionaris itu. Jadi kalau misionaris ini dia memang tidak setuju syariat Islam dilaksanakan di Indonesia ini sampai hari ini. Itu sejarah. Tidak pernah baca yang tak benar. Peringatan Maulid Nabi jatuhnya di Senayan. Senayan.
Saya kurang research itu buat peringatan oleh Nabi secara nasional. Pak Cabai ikut kurang di Musati, Gubernur cukup kurang di Masjid Raya. Apa itu peringatan oleh Nabi juga besar-besar saja. Tapi akan dikurang-kurang melalui peringatan kalau merah tadi RR itu RR. Itu RR. Tahun-tahun. Besok hari ini kamarau. Itu kofonik. Peringatan Islam dia program dulu. Nomor ketiga program dulu. Apa ini? Syukur Musa Jawa malam ini diadakan peringatan oleh Nabi. Walaupun tidak setiap hari. Alhamdulillah. Temanya adalah melanjutkan misi kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa temanya? Siapa melanjutkan? Muhammadiyah. Kenapa Muhammadiyah? Muhammadiyah itu yang nyata-nyata pengikut Nabi Muhammad 100%. Muhammadiyah yang pakai ya tanda buta di belakang itu kalau bahasa Arab itu pengikut asli Nabi Muhammad. Itulah dalam bahasa Arab tadi. Oleh karena itu Muhammadiyah berkewajiban melanjutkan misi Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu katanya apa misi Ustaz adalah, ya kan? Ini mungkin lagi. Ya kalau di pasar saya itu kalau ada soal kamu mulai dari pertanyaan pertama. Kenapa diperingati Maulid Nabi? Itu dulu. Kenapa diperingati Maulid? Jawabannya Allah di surat Al-Ahzab ayat 40. Karena beliau seorang rasul. Siapa dia? Siapa dia? Kalau beliau tidak rasul, tidak diperingati hari lain beliau. Tidak ada. Walaupun presiden ada dengan tapi karena Rasul diperingati Allah apa kata Allah sini? Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Muhammad itu bukanlah bapak dari laki-laki salah seorang di antara kamu. Sampai hari ini Muhammad tidak pernah dipanggil Abu Muhammad atau Abi Muhammad. Kemarin panggil apa? Rasulullah. Nah, itu orang dia Bapak Muhammad. Jadi ada dalam sejarah tidak ada panggilannya. Ya. Kenapa Rasulullah? Ya Allah katakan walakin Rasulullah, akan tetapi dialah Rasul. Apa lagi? Wa khataman nabiyyin. Beliau adalah penutup seluruh nabi-nabi. Kalau penutup seluruh nabi-nabi, jangkauan dakwah beliau internasional. Apa? Internasional. Jadi ada aturan. Kalau Nabi Musa, Bani Israel, ya kaum. Nabi Isa, Israel juga, ya kaum. Ibrahim, ya kaum. Nabi Nuh, ya kaum. Hanya Nabi Muhammad, ya ayuhan nasu wa'budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Manusia. Siapakah umat Nabi Muhammad itu? Umat Nabi Muhammad seluruh umat manusia yang setelah berdua dan generasi sampai di kiamat. Cuma umat Nabi Muhammad kata bagi dua. Nampak tamu Muslim yang kedua kafir. Cuma sasaran dakwah beliau kepada manusia, bukan kepada orang Islam saja. Lihat Al-Quran Al-Baqarah 145. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan, bukan dari muslimin kan? Hudan linnas, berarti Nabi Muhammad diutus kepada seluruh manusia. Untuk orang muslim baru
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil. Kalau orang kafir yang ada di Baqarah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim sama saja. Karena sudah beri dengan kafir. Baik. Lalu apa misi Rasulullah beliau? Apa tujuan beliau itu jadi Rasulullah Allah? Itu dibacakan oleh Ustaz tadi ini. Al-Azab 21. Beliau mengatakan, innama bu'ithu liutamima makarimal akhlak, kata Rasulullah. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah SWT sebagai Rasul memperbaiki akhlak manusia dari akhlak jahiliyah kepada akhlak Islamiyah. Bagaimana cara beliau memperbaikinya? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Memberikan teladan, mempraktikkan, menyampaikan yang boleh sampaikan Al-Quran, yang boleh sampaikan hadis beliau, yang boleh praktikkan pengamalan Quran, pengamalan hadis. Itu diperbaiki. Sehingga ayat yang pertama turun kepada beliau, Iqra. Apa dia itu? Bapak Ibu, ketika Rasulullah itu dari Rasul, manusia seluruh dunia ini tidak ada lagi yang berakhlak kepada Allah, tidak ada berakhlak kepada perempuan, tidak ada akhlak sesama manusia. Orang kaya tidak berakhlak kepada orang miskin. Saya baca di Sirah Nabawiyah ada 5 cirinya. Mana cirinya? Seluruh dunia yang berbeda. 5. Tanda akhlak jahiliyah. Coba dalam teknologi Islam yang ada 2 macam akhlak. Yang pertama akhlak jahiliyah, yang kedua akhlak Islamiyah. Sebelum Nabi jadi Rasul, akhlak orang jahiliyah. Bahasa Indonesia akhlak mazmumah. Setelah beliau diutus dari Rasul, akhlak orang Islamiyah mahmudah. Ada 5 ciri akhlak jahiliyah. Berat. 5. Jadi 1. Tidak ada lagi waktu beliau lahir itu manusia menyembah Allah di muka bumi ini. Nah, manusia menyembah matahari di depan. Yo. Manusia menyembah api di Yasrib sampai Khadijah. Manusia menyembah patung Uzair orang Yahudi. Manusia menyembah patung Nabi Isa Nasrani. Di Mekah menyembah berhala Lata, Manata, Uzza. Di Eropa menyembah dewa matahari, dewa Januari, dewa Februari. Ini nama-nama bulan itu nama dewa di Eropa. Di India menyembah dewa Wisnu, dewa Suma, dewa Brahma. Kemudian di Buddha menyembah patung Buddha. Tidak ada manusia menyembah Allah. Jadi kalau kita baca tentang sejarah Nabi-Nabi dalam Al-Quran itu, ketika sudah chaos manusia menyembah Allah, Allah itu Rasulnya. Kira-kira, chaos. Tidak boleh. Stop. Tidak orang kira-kira Allah. Makanya yang pertama itu siapakah Tuhan? Iqra. Bacalah apa yang kamu kerjakan. Dengan menyebut nama Tuhan, siapakah Tuhan itu? Rabb. Tuhan itu siapa? Rabbul Alamin, yang menciptakan alam. Itu Tuhan. Itu dakwah beliau. Mengingatkan ke manusia bahwa Tuhan itu menciptakan alam, bukan diciptakan manusia atau dikira-kira manusia. Bapak Ibu, disadarkan lagi setelah beliau menjadikan diri khalaqal insana min alaq, juga dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Sudah baca ini, Iqra, baca ini. Artinya apa baca di situ? Bukan membaca yang tersurat, membaca yang tersurat.
istirahat, bacalah apa yang dikerjakan orang sekarang. Memperhatikan situasi yang terjadi. Apa yang itu? Iqra wa rabbukal akram. Baca lagi. Semakin membaca, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Aku dulu. Manusia kau diperbaiki akhlaknya dengan ilmu. Kece siapa? Kece Allah. Itu misi Nabi Muhammad. Ilmu terbagi dua. Yang pertama ilmu insaniyah, yang kedua ilmu ilahiyah. Berapa macam ilmu? Berapa macam ilmu? Berapa macamnya? Dua. Ya. Yang pertama ilmu insaniyah, ilmu yang dikembangkan oleh manusia berdasarkan pengalamannya, dirumuskan, ditulis menjadi ilmiah. Itu dari sekolah-sekolah matematika, fisika, kimia, sosiologi, ilmu politik, itu ilmu manusia. Untuk apa mengenai manusia tadi? Untuk berkehidupan. Coba. Semakin canggih ilmu manusia, semakin canggih cara manusia berkehidupan. Betul tidak? Abo ada bulan lalu ibu di rumah. Kena alat ibu di rumah. Kena lotek pusput. Abo 3 dia dia. Saya nak pergi ke Kaulah Karang gitu. Nah, dulu Pak, kan ibu saya udah pusput sih kok. Aku canggih menjadi Pak. Awak mandi di rumah saya. Ibu dulu bawa. Ibu-ibu ada oleh sepatu, katakan saja keo. Ibu sepatu di rumah. Ibu, pun oleh jilbab. Itu, asik bola panjang lo. Pak Wali kata kau mikir apa saya aku bisa lagi. Gara-gara kok banyak teman lo orang toko tu. Dia gara-gara on. Jadi semakin canggih manusia, semakin canggih kehidupan, semakin canggih kejahatan. Betul tidak? Sampai negara ini dijual balian di pemimpin negara. Oh, anda tahu? Lalu jual balian negara pun tengok. Di sini jalur penuh, di sana jalur penuh. Bahkan kontrak sewa tanah di Indonesia dulu pada lama 25 tahun. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 62 Undang-Undang Pertanian Nasional. Ini syaratnya 95 tahun. Awak tahu dia canggih kan? Ketika kopi tiba, ada pemasuk-masuk yang orang Cina. Kini masuk itu, juga berusaha juga melawan dia kerja. Makai semeter dia, mengacau proses dia. Atau parahnya bagi. Atau dia tengok biasa atau urusan apa? Ini urusan awak cukup ini. Sudah Minangkabau pak, tagak pasuku, mama dia pasuku. Yo, harus suku bertol juga. Aduh suku sumpah juga. Aduh jadi apa guys? Tagak ke suku Bolero, suku tagak ke kota, menjaga kota, tagak ke provinsi, menjaga provinsi, tagak ke negara, menjaga negara. Tagak negara, awak nak kalah. Batu kalah awak. Awak nak tahu nama lain. Dan yang jual balik itu, kata kau kadir itu pabrik minyak. Pengukuran minyak di Pasar Barat, orang tahu tu. Ya tak? Allah kaji sirup Pasar Barat. Allah demo kan betul-betul. Ya tak? Banyak tahu tak? Dalam undang-undang baru, undang-undang tentang cipta kerja, kalau aku ambil sahabat rumah patang di bawah yang di luar kita tahu, tidak ada. Kok tahu tak? Kamu macam undang-undang? Nyo berdasarkan milik negara saudara. Rakyat itu jadi di zaman lalu. Di kini kau harus menjago
Nenalah dulu tanggal aja nanti. Mudah-mudahan negara di Soko tadi kajian ada benar. Amin. Amin kan lah. Amin. Jadi Nabi Muhammad datang ke dunia sebagai Allah memperbaiki akhlak. Yang pertama mendorong manusia menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan kedua dengan ilmu Allah. Tadi kan misalnya loh. Dan kedua ilmu Allah, ilmu ilahiyah. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan ilmunya kepada manusia, dipaketkan Allah kepada Rasulnya yang tidak berdasarkan pengalaman manusia. Ini dia. Selama dalam diri manusia ada dua ilmu tadi, insya Allah dia berakhlak. Tapi kalau tidak ada dalam dado ilmu terang, ilmu Allah tidak ada di dado, yang ada di tangan manusia saja, maka kejahatan semakin canggih maka ini. Ini orang judi online, yo judi online gini. Masa narkoba online, masa pelacur, cici orang maksan online, udah tak. Untuk cici orang dan Allah online itu satu hal. Memasang hukum online, mengirim tim ke rumah hukum online. Ada dapat yang lawak ini pun di negara itu, ada channel lawak di kota DPR, hasil itu gimana? Akhirnya kita saja online ni. Ambil hukum kita nak keluar pasti penting awak diselamatkan hukum pesanan baca dagangkan ceramah Mahfud MD. Hukum ini sudah diindustrikan untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang tidak berakhlak. Karena otaknya ada ilmu, tapi akhlak tidak ada. Nah, akhlak itu karena ada ini. Oleh karena itu, dengan apa Nabi Muhammad memperbaiki akhlak? Dengan Al-Quran. Dari mana diteliti? Ayat berikutnya. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang beriman, jadi bisa berpergi akhlak kalau bisa beriman kepada Allah. Kalau tidak beriman kepada Allah, tidak bisa berpergi akhlak yang begitu. Tidak bisa berpergi. Semuanya tidak beriman kepada Allah. Istilah akhlak itu ada dalam agama Islam. Apa kata Rasulullah? Tahallaku bi akhlaqillah, hadis sahih. Berakhlaklah kamu seperti akhlaknya Allah kepada kamu. Bagaimana Allah berakhlak kepada kita? Tidak mengharapkan balasan dari kita. Begitu berakhlak kepada orang. Jangan mengharapkan balasan dari orang. Ridha Allah saja dicari. Betul? Betul? Baik Ibu. Kita lanjutkan sedikit lagi. Kita lanjutkan. Rasulullah SAW ayat 1. Ketemu lagi dengan ayat tadi. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya pada Rasulullah itu telah terdapat teladan yang baik. Siapakah yang bisa meneladaninya? Itu pertanyaannya. Jawabannya Allah. Liman kana yarjullah. Orang benar-benar beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir. Orang yang yakin adanya surga dan neraka dan dia harap masuk surga. Itu bisa memperbaiki akhlak. Tapi kalau tak ada dalam hatinya surga neraka, dan ada apa masuk surga, kabur saja tak bisa memperbaiki akhlak. Sebab itu akhlak ini diberitahukan kepada Allah. Lanjut. Apa kata Allah pada kalimat berikutnya? Wa dzakarallaha katsira. Siapakah yang bisa berakhlak? Orang yang dekat dengan Allah. Nah, misi Nabi Muhammad itu adalah mendidik manusia agar selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata-kata tadi, fadkuruni adzkurkum. Ingatlah kamu kepadaku, aku akan ingat kepadamu karena dekat dengan Allah. Bagaimana caranya? Dari mana diperbaiki akhlak? Dari sholat. Dari mana? Dari mana? Sholat itu sudah semuanya itu. Akhlak cara mandi, akhlak cara cegok, akhlak cara gosok gigi, akhlak cara membasuh kuku, akhlak membasuh tangan, akhlak berpakaian, akhlak bertempat tinggal. Itu sholat itu sudah semuanya. Sudah semuanya.
Manusia tak tahu nanti kalau hendak palanya salat. Ibu kalau menstruasi sudah menstruasi mandian namanya. Kasalah mandian namanya. Mandi wajib. Apa mandi wajib tu? Baca namanya. Mandi berkremas menyampaikan ia ke seluruh tubuh jua ia manusia. Ya toh. Bukan dengan sabun kan? Jua ia manusia. Kalau orang mandi dengan sabun, maksudnya sabun ke KMB ada dijual, tidak sah mandinya. Harus pakai bersih. Ikuah namanya ayatnya suci lagi mensucikan. Yang tahura ayat-ayatnya. Nah, dari mandi wajib berubah menjadi wajib mandi. Mandi itu cara mandinya. Ibu-ibu pulang kerja mandi juga. Baca mandi seperti itu juga. Makanya rasa itu tak ada yang masalah rambutnya. Tak usah salah rambut. Coba rambut itu betul itu kau boleh salah. Ini pakai jilbab. Ya dong. Aman tujuh. Awak kalau kesalat, pipis awak buai ganda awak. Apa namanya? Istinja, basuh badannya apa? Cebok. Ya dong. Namanya cebok wajib. Apa namanya? Cebok. Salat badan cara cebok. Tuh. Betul. Beko tak salat pipis awak jam 10. Baca cebok 17. Tetap sama itu. Tak berarti naik disuruh tetap juga bersih. Namanya wajib cebok. Dari cebok wajib menjadi biasa wajib cebok. Kasalah tutup arah wajib. Yo, iya dong. Kapai kapasa wajib tutup aurat. Itu kan. Ya begitu. Jadi ada Islam mengajarkan awak ketika ke sholat bersih pakaian dan tempat dari najis. Betul. Nah, sholat ajar kebersihan. Ulah Islam itu tidak salah sudah bersih, tidak salah mana rumah bersih itu bentuk musajid itu rumahnya bersih aja. Orang nak salah biasa rumah kamu enggak bersih. Sampai cuci piring bersih, WC bersih, kamar mandi bersih, kamar bersih saja. Itu salah saja. Sudah salah. Awak salah jamaah bersedih. Yo. Ucapkan salam Pak. Itu tuh. Salam kamu kawan. Ke kanan. Kawan sebelah kanan, ke kanan juga kan? Kan ada yang sudah kawan. Assalamualaikum warahmatullahi. Kasih apa ucapkan salam tuh? Bapaknya, kau sebelah. Kesini Pak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam tuh. Tapi itu batal salah. Betul. Kasih awak salam itu. Jika orang yang beriman itu ketika dia salah kepada malaikat laki sebelah kanan, dia salah malaikat laki sebelah kiri. Malaikat laki sudah mencatat amal ibadahnya ketika dia salat, dan malaikat laki sudah melakukan dosanya ketika dia salat. Kenapa? Setiap salat dia minta ampun kepada Allah. Di mana dia minta ampun? Di dalam salat. Mana bacanya? Duduk antara dua sujud dimulai dengan Rabi. Apa artinya? Ya Allah, ampuni dosa-dosa yang mana? Seluruh dosa tidak. Kalau tadi kita salat Isya, dosa antara maghrib dengan Isya. Kalau tadi kita salat maghrib, dosa antara Asar dengan maghrib. Dari salat ke salat, orang beriman kekasih Allah tadi dia bersih dari dosa-dosa. Kalau matinya dosa dengan antara salat dan mati. Itu apa? Tinggalkan dunia kau dengan selamat. Awak masuk ke dunia kau dengan selamat. Disambut di azan, dilapih dunia kau la ilaha illallah. Apa itu?
Kalau ada orang lalu, wih, jemaah, langkah kacau, langkah kapal luar itu lalu itu kapal lalu apa lima Pak? Lalu orang lain apa? Kalau yo laksanakan akhlak nanti kalau mana nanti kalau lah dibuka baru ditambah dibantah. Awak kalau lain ini ciri kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahya wa la haula wala quwata illa billahil azim. Itu akhlak kalau. Sebab itu awak tak tahu mana awak sedang lalu roh berarti. Tapi kalau bismillahirrahmanirrahim ayat Allah kita baca sudah punya tiket masuk surga insya. Oh jaga lalu akhlak dan kehidupan awak buka mata awak ada baca apa baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana lain baca kalau kita kena betul tak alhamdulillah. Jadi dalam buka betul alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asal semua lain, langsung berkata jauh lain. Indah malu ngadap Allah dulu, salat subuh dulu, kamu saji jamaah ngadap Allah dulu, lapor kepada Allah dulu. Orang yang beriman hidupnya 5 kali semalam dilaporkan kepada Allah. Di mana dia melapor? Di dalam salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Apa artinya itu? Inna salati salatu ya Allah. Lalu setiap ibadahku ya Allah. Wa mahyaya apa? Aktivitas hidupku. Aku jalan balik kota ya Allah. Aku jalan balik kota ya Allah. Aktivitas hidupku, kehidupanku, wa mati dan kematianku lillahi rabbil. Di Pak Wali berdoa, awak kata, ya Allah, ada kata baik untuk Pak Engis Tirta dari wali kota Padang, Sapro Berai, izinkan ya. Kalau tidak baik jangan. Untuk Allah itu orang beriman, dia minta kepada Allah jika baik untuk Allah untuk dirinya, bukan baik untuk dirinya untuk dirinya. Itu orang beriman itu. Tahajud. Coba, ya Allah, seandainya yang menerima amanah wali kota ini baik menurut engkau untukku dunia dan akhirat dan keluargaku, izinkan ya Allah. Kalau kau tidak mengizinkan, ada yang lain dari baik dari dia. Waktu itu ajarkan awak tu semuanya berapa, ya? Buang jenggot tu, ada jenggot tu. Ada, ya Allah, saya lihat jangan tumpah saya sekarang laki-laki anak bapa. Baik engkau telah nampak dunia dan akhirat ya. Takdirkan ya Allah. Kalau tak bertakdirkan, berarti ada jalan lain ya Allah. Yang lebih baik. Tapi tidak. Anak-anakmu, kamu cari karajo, kamu beri karajo, kamu berada. Minta berapa? Di mana minta? Waktu salat subuh. Di mana minta? Salat tahajud. Jadi akhlak kepada diperbaiki, baru akhlak kepada manusia menjadi baik. Kalau akhlak manusia kalau tidak baik, akhlak manusia tidak akan baik. Otomatis dia begitu. Di rumah tangga juga begitu. Kalau bapak sholat, ibu sholat, misalnya ibu aku saja. Kok berang-berang sampai dimakan. Kalau bapak berang sholat, ibu saya sholat, aku coba yang pakai ini. Jangan. Apalagi anak-anak sholat, anak-anakku di rumah. Dia oleh karena itu Nabi mengajarkan kepada kita sejalankan antara ilmu manusia dengan ilmu Allah dalam diri kita. Ilmu Allah Al-Quran itu masukkan ke hati kita, dihafal oleh otak kita. Ilmu manusia masukkan ke otak kita untuk berkehidupan. Oleh karena itu begitulah isi Rasulullah tadi untuk perbaiki manusia berakhlak. Mudah-mudahan kita warga Muhammadiyah betul-betul menegakkan, mendorong untuk pendidikan anak-anak kita setinggi-tingginya
tapi jangan sampai lupa anak kita di penghafal Quran, penghafal hadis. Nanti dia jadi jenderal hafal Quran, dokter hafal Quran, sarjana hukum hafal Quran, hafal hadis. Itu ahli besar terbang, kerajaan DPR, anggota DPR hafal Quran, jadi presiden hafal Quran. Insya Allah ke depan akan terjadi seperti itu. Karena semakin bertumbuh di masyarakat, rumah-rumah hafiz Quran. Nama sudah di pasar dari Muhammadiyah, anak-anak tolong beri program hafiz Quran. Tambah program hafiz hadis. Nah, itu contoh baik. Itu Muhammadiyah menegakkan hukum Allah, Al-Quran dan hadis yang sahih. Jadi hadis arba'in, hadis sahih, apakan karena insya Allah Muhammadiyah akan jadi di depan memperpegang bangsa. Amin ya rabbal. Baik, demikian saja karena beliau sudah datang, kita berikan kesempatan kepada beliau untuk menyampaikan apa yang beliau akan sampaikan nanti. Semoga doa kita tadi, ya Allah, seadanya Pak Edi Sesa, baik untuk Engkau, untuk dirinya keluarganya, akhirat dunia dan akhiratnya, baik untuk Engkau untuk dirinya, tak berikannya. Kalau tidak baik untuk Engkau, tidak ada yang lain lebih baik sekarang ini. Amin ya rabbal. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.